Rekam jejak Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, SH, SIK, MH. Teddy Minahasa Putra adalah mantan perwira tinggi di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Bukan pensiun, Teddy Minahasa Putra dipecat dari Polri karena terjerat kasus memperjualbelikan barang haram narkoba sitaan, jenis sabu seberat 5 kg. Teddy Minahasa lantas dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan divonis penjara seumur hidup pada tahun 2022. Jabatan terakhir bekas polisi yang dulunya dikenal dengan nama Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, SH, SIK, MH ini yaitu Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda, Jawa Timur. Selain itu, ia juga sempat menduduki posisi sebagai Kapolda Sumatera Barat selama 1 tahun pada 2021. Teddy Minahasa Putra lahir di Minahasa, Sulawesi Utara, pada tanggal 23 November tahun 1971. Ia memiliki istri yang bernama Merti Kusandayani dan menganut agama Islam. Teddy Minahasa adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993. Dalam pendidikan akademiknya, Teddy Minahasa telah menempuh studi S2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan meraih gelar Magister Hukum. Judul tesis yang dikerjakannya saat itu yakni Analisa Yuridis Penyimpangan Penegakan Hukum pada Konflik Lahan di Provinsi Jawa Timur. Teddy Minahasa Putra memiliki sepak terjang karir yang cemerlang di Korps Bayangkara. Berbagai jabatan strategis di kepolisian tanah air sudah pernah diembannya. Teddy tercatat pernah menjabat sebagai Kasubditmin Regiden Ditlantas Polda Jawa Tengah 2008 dan Kabid Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya. Selain itu, ia juga pernah menduduki posisi sebagai Kapolres Malang Kota 2011, Kasubagjian Sisops Bagjian Sisrojienstra Sops Polri, 2013, Kaden Ceropaminal Divpropam Polri, 2013. Karir Teddy makin moncer setelah ia menjadi ajudan Wapres RI Jusuf Kalla pada tahun 2014. Pada 2017, ia kemudian dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai staf ahli Wakil Presiden RI. Di tahun yang sama, Teddy kemudian ditunjuk untuk mengisi kursi jabatan sebagai Karopaminal Divpropam Polri. Setelah itu, ia diangkat untuk menjabat posisi Kapolda Banten pada tahun 2018. Teddy juga sempat menjadi Wakapolda Lampung pada tahun 2018. Semenjak itu, karirnya terus meroket, di mana pada tahun 2019 ia diamanahkan untuk menjadi Sahlijemen Kapolri. Kemudian, Teddy mendapat kepercayaan untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kapolda Sumatera Barat pada tahun 2021. Barulah di tahun 2022 ex-jenderal asal Sulawesi Utara ini dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur. Belum sempat dilantik menjadi Kapolda Jatim, karir cemerlang Teddy terpaksa harus terhenti karena kasus narkoba yang menjeratnya. Ia lalu langsung dimutasi ke Pati Yanma Polri oleh Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo. Nama Teddy Minahasa Putra sempat menjadi sorotan karena rekam jejaknya. Irjen Teddy Minahasa Putra dulunya jadi Kapolda terkaya di Indonesia. Kala itu, Teddy Minahasa menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Ia tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp29.974.417.203 menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara per tanggal 31 Desember tahun 2021. Teddy Minahasa Putra juga mempunyai hobi mengendarai motor gede Harley Davidson. Bahkan, ia sempat menjadi Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia HDCI, periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Majelis Hakim menyampaikan, Jenderal Bintang 2 itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam peredaran sabu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
Hakim mengatakan Teddy terbukti melakukan tindak pidana yaitu menawarkan narkoba untuk dijual, menjual, serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba. Sebelumnya, JPU menyatakan Teddy Minahasa bersalah melakukan tindak pidana, yakni turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram. Jaksa sendiri menuntut Teddy Minahasa hukuman mati dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu. Teddy dinilai bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawira Negara, Syamsul Marif, dan Linda Pujiastuti Anita untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kg. Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dodi mengambil sabu itu, lalu menggantinya dengan tawas. Awalnya, Dodi sempat menolak, namun, pada akhirnya Dodi menyanggupi permintaan Teddy. Dodi kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba. Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Ariel Firmansyah, Aibda Ahmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhammad Nasir, dan AKBP Dodi Prawira Negara. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dakwaan pertama kami, ujar Hakim John Sarman. Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan bagi Teddy Minahasa. Pertama, Teddy dianggap tidak mengakui perbuatannya. Kedua, Teddy telah menyangkal perbuatannya serta dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim. Ketiga, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Teddy Minahasa menikmati keuntungan hasil penjualan sabu. Keempat, posisi Teddy Minahasa sebagai aparat penegak hukum semestinya turut memberantas peredaran narkoba, bukan sebaliknya. Terlebih dengan jabatan Kapolda yang seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika, ujar Hakim John Sarman. Kelima, perbuatan Teddy Minahasa dianggap mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran narkoba. Keenam, Teddy Minahasa dianggap tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba. Sementara hal-hal yang meringankan dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan posisi Teddy Minahasa yang belum pernah dihukum. Kemudian pengabdian Teddy Minahasa di institusi Polri juga menjadi pertimbangan meringankan. Mengabdi kepada negara di institusi Polri selama lebih kurang 30 tahun. Selain itu, deretan penghargaan Teddy Minahasa dari negara juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, ujar Hakim Ketua John Sarman Saragih dalam persidangan Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023. Putusan demikian dilayangkan setelah pemeriksaan 19 saksi dan 4 ahli dari Jaksa Penuntut Umum, serta 2 saksi dan 4 ahli meringankan dari pihak terdakwa. Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas vonis penjara seumur hidup bagi Teddy Minahasa. Tak hanya Teddy,
Upaya banding juga diajukan jaksa penuntut umum. Akta permintaan banding dikirim jaksa penuntut umum kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta. Kita banding, kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, kata Iwan Ginting, Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023. Nantinya, jaksa akan memperjuangkan tuntutannya, yaitu hukuman mati bagi Sang Jenderal Bintang 2. Mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa usai menjalani sidang kasus narkoba dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengajukan banding. Teddy Minahasa melalui tim penasihat hukumnya meminta agar majelis hakim tingkat banding membebaskan dirinya dari jerat pidana peredaran narkotika. Permintaan itu tertuang dalam memori banding Teddy Minahasa yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penasihat hukum terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili sendiri, menyatakan membebaskan terdakwa Teddy Minahasa Putra dari jerat hukum, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan, pada saat hakim banding membacakan memori banding Teddy dalam persidangan. Selain itu, Teddy Minahasa melalui penasihat hukumnya juga meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memulihkan nama baik dan segala haknya terdakwa. Permintaan-permintaan itu disampaikan Teddy atas 5 pertimbangan, yakni: pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai pengadilan tingkat pertama dianggap hanya menyalin penuntut umum dalam pertimbangan-pertimbangannya. Kedua, tidak ada saksi yang melihat dan mengetahui pasti adanya penukaran narkotika dengan tawas. Bahkan tidak ada pengendalian residu untuk mengetahui apakah ada narkotika yang terbakar. Ketiga, tidak ada narkotika yang disita dari terdakwa. Keempat, cara pengambilan barang bukti elektronik dianggap melanggar pasal 6 Undang-Undang ITE. Kelima, dengan adanya perintah dari terdakwa untuk memusnahkan narkotika, maka unsur turut serta bagi terdakwa telah terpenuhi. Memori banding Teddy tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun Majelis Hakim tetap menguatkan putusan pada pengadilan tingkat pertama. Mengadili, menerima permintaan banding terdakwa dan penuntut umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ujar Hakim Ketua Sirande Paluyukan saat membacakan putusan di persidangan. Kemudian Teddy Minahasa juga diputuskan tetap berada dalam tahanan. Selain itu, Teddy juga diputuskan untuk membayar biaya perkara. Pihak keluarga Irjen Teddy Minahasa tak terima dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait kasus peredaran narkoba. Keluarga Teddy Minahasa pun sedih dan shock atau kaget atas putusan tersebut. Keluarga beliau tetap kompak, semua tetap mendukung Pak Teddy, berharap beliau akan dapat keadilan di tingkat-tingkat berikutnya. Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea mengajukan kasasi atas perkara narkoba kliennya, Teddy Minahasa. Sebagai penasihat hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris secara tegas ajukan kasasi setelah putusan banding dibacakan Majelis Hakim. Diamini penasihat hukum Teddy yang lainnya, Anthony Jono. Kasasi diajukan begitu tim penasihat hukum menerima salinan lengkap putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tim penasihat hukum mempelajari salinan putusan tersebut, termasuk pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya. Adapun target dari kasasi yang diajukan nanti supaya kliennya dapat dibebaskan dari jerat pidana. Menurut kuasa hukumnya, harus bebas karena perbuatannya enggak terbukti. Kronologis kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawiranegara berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Saat itu, pihak Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 3 orang pelaku dari masyarakat sipil. Setelah penangkapan tersebut, kemudian Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan akhirnya mengarah kepada seorang anggota polisi berpangkat Bribka dan anggota polisi berpangkat Kompol dengan jabatan Kapolsek.
Atas dasar tersebut, pihak Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus, dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar, hingga mengarah kepada AKBP Dodi Prawiranegara. Dari situ kemudian penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Dalam kasus ini ada 7 terdakwa, di antaranya ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara, mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto, mantan anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat, Aibtu Janto Parluhutan Situmorang, Linda Pujiastuti alias Anita Cepu, Syamsul Marif alias Arif, dan Muhammad Nasir alias Daeng. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum membeberkan peran masing-masing terdakwa dalam perkara ini. Irjen Teddy Minahasa diduga meminta AKBP Dodi Prawiranegara sebagai Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan sebagian barang bukti sabu dengan berat kotor 41,3 kg. Pada tanggal 20 Mei tahun 2022 saat dia dan Dodi menghadiri acara jamuan makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, Teddy meminta agar Dodi menukar 10 kg barang bukti sabu dengan tawas. Meski sempat ditolak, pada akhirnya permintaan Teddy disanggupi Dodi. Pada akhirnya ada 5 kg sabu yang ditukar tawas oleh Dodi dengan menyuruh orang kepercayaannya, Syamsul Marif alias Arif. Kemudian Teddy Minahasa sempat meminta dicarikan lawan saat hendak menjual barang bukti narkotika berupa sabu. Permintaan itu disampaikannya kepada Linda Pujiastuti alias Anita Cepu sebagai bandar narkoba. Dari komunikasi itu, diperoleh kesepakatan bahwa transaksi sabu akan dilakukan di Jakarta. Kemudian Teddy meminta mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara untuk bertransaksi dengan Linda. Linda pun menyerahkan sabu tersebut ke mantan Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priok Kompol Kasranto. Kemudian Teddy meminta mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara untuk bertransaksi dengan Linda. Lalu Kompol Kasranto menyerahkan ke Aibtu Janto Parluhutan Situmorang yang juga berperan menyerahkan narkotika tersebut ke Muhammad Nasir sebagai pengedar. Tanggal 28 Oktober terdakwa bertemu saksi Janto Parluhutan Situmorang di Kampung Bahari. Saksi Janto Parluhutan Situmorang memberikan rekening BCA atas nama Lutfi Alhamdan. Kemudian saksi Janto P. Situmorang langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, ujar JPU saat membacakan dakwaan Muhammad Nasir dalam persidangan Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023. Kompolnas minta Irjen Teddy Minahasa segera disidang etik, tak ada alasan ditunda, karena sudah divonis.